Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra resmi ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan tindak pemerasan dan pengancaman. Nikita Mirzani diduga telah melakukan pemerasan dan pengancaman pada Reza Gladys. Informasi tersebut telah dikonfirmasi oleh Kombes Pol Ade Arisam Indradi selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian kini telah mengantongi beberapa barang bukti yang kuat. Kombes Pol Ade Arisam Indradi menyebutkan ada sejumlah barang bukti yang dinilai hingga membuat Nikita Mirzani dan asistennya tersebut ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Ia menyebutkan terdapat 9 dokumen bukti transfer uang dari Reza Gladys. Barang bukti yang dikantongi polisi tersebut diantaranya adalah barang bukti transfer uang dari Reza Gladys, bukti tangkapan layar percakapan, barang bukti pembayaran untuk cicilan, bukti keterangan transfer atau pengiriman uang, dan fotokopi PPJB. Ade Ari juga mengatakan pihak kepolisian juga sudah mengantongi barang bukti berupa hasil ekstraksi barang digital. Di antaranya 3 berkas dokumen sebagai dokumen hasil analisa forensik terhadap barang bukti digital yang ditemukan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi viral kasus pemerasan. Sebenarnya dari awal kalau memang tidak ada apa-apa, jangan mau diperas. Sebenarnya dari kecil kita sudah mengenal yang namanya kata pemerasan. Misalkan saya kedapatan teman merokok di sekolah, terus temannya itu memberikan saya uang dengan kata dia, kamu terima uang ini ya, tolong kamu terima uang ini, tolong kamu jangan laporkan kepada guru. Dan pada akhirnya guru mengetahui bahwa saya itu menerima uang dari teman saya yang melanggar peraturan sekolah dengan merokok. Pertanyaan saya, hukuman siapa yang lebih berat atau yang paling berat diberikan? Pertanyaan kedua, apakah yang menerima uang dan yang merokok dua-duanya harus dihukum? Polisi udah tetapkan Nikita Mirzani dan Mail ya, asistennya itu jadi tersangka kasus dugaan pemerasan dan pengancaman kepada Dr. Reza Gladys. Kan udah kita bahas tuh di VT-VT sebelumnya. Itulah gue bilang, kan dia ini memang doyan huru-hara. Ya di VT saya sebelumnya juga bilang, udahlah kita netizen nonton aja. Kalau orang senang huru-hara ya begini hasilnya. Nah sekarang kalau nanti NM masuk penjara, nggak ada lagi Kak Fitri Sahuteru yang nemenin, yang ngasih support, yang beliin makan, yang ngasih kebutuhan kamu. Itulah gunanya kita baik dengan teman kita. Ingat jasa teman itu loh. Ketika kamu dulu di penjara, ingat dong. Mungkin ada kamu tersinggung atau apa, tapi ya jangan sampai kamu melupakan kacang lupa kulitnya, jangan. Ya. Akhirnya ketika kamu kepepet gini, mana teman kamu yang dulu tuh sering ngumpul tuh siapa? Yolo Ine ya? Mana? Kok nggak nongol di permukaan? Coba ngomong dong Yolo Ine, temenin Nikita dipanggil di kepolisian, temenin dong. Tunjukkan bahwa kamu bisa selevel dengan Fitri Sahuteru. Jangan pada saat Nikitanya lagi santai, lagi enak-enakan aja, lagi buka usaha Miami. Tapi tunjukkan batang hidungmu ketika beliau dalam masalah gitu loh. Ketika Nikmir dalam masalah, tunjukkan dong supportnya. Jangan support dari jauh aja. Seperti Fitri Sahuteru dulu, Kak Fitri dulu menemani selalu Nikmir kemanapun ketika dia ada masalah. Saya tahu loh, ya. Makanya saya pikir, udahlah saya tonton aja ini. Memang seneng huru-hara gitu loh. Apalagi Mail ya. Udah saya bilang di VT sebelumnya, Nikmir kalau mau perang lawan sesama artis aja, ya. Kalau artis sama artis, it's okay. Reza Gladys itu pengusaha loh, dokter pula. Otaknya nggak kaleng-kaleng. Kejebaklah kamu, gitu. Makanya jangan terlalu bernafsu urusan duit, Nikmir. Ya, sedikit nggak apa-apa penghasilan dari endorse segala macam. Yang penting halal, bukan dengan cara seperti ini. Kita netizen mah nonton-nonton aja. Udah biasa juga lihat Nikmir ini masuk penjara, ya kan? Cuman mirisnya sekarang nggak ada lagi Kak Fitri Sahuteru yang nemenin, yang nyupport. Apa sekarang? Ya, ngandelin teman-teman baru, tahu sendiri. Teman-teman Nikmir itu kalau nggak dikasih duit, nggak nemenin itu. Beda dengan Kak Fitri, nggak perlu duit. Kalau teman-teman Kak Fitri itu saya lihat orangnya itu kalau udah teman-teman gitu, beda. Tapi disia-siakan, punya teman kayak begitu malah disia-siakan. Tapi ya mudah-mudahan berakhir baik ya semuanya gitu. Maksudnya diselesaikan dengan cara yang paling adil gitu, seadil-adil.
dengar berita Nikita Mirzani jadi tersangka, kita itu rasanya nggak begitu panik dan tidak begitu shock. Kenapa? Itu tuh pidana biasa. Ya, seorang Nikita Mirzani mampulah, tapi kami bangga dengan tersangkanya seperti ini. Setidaknya keluarganya kembali utuh, itu kami sangat apresiasi. Saya di kota Pontianak sangat bersyukur kamu baikkan sama anakmu, dan anakmu kembali lagi sama kamu. Akhirnya dia bisa kuliah lagi, kalian bisa bahagia, pokoknya apapun itu. Kemarin saya sempat teriak, kalian baikkan sangat luar biasa. Walaupun saat ini lagi tersangka ya kita ikuti aja aturan yang udah berlaku. Memang kalau memang ada bukti yang akurat, fakta yang akurat, jalankan aja, nggak perlu takut, karena itu hal biasa. Karena itu bukan mencuri, bukan membunuh, bukan memperkosa, itu bukan narkoba, itu bukan maling uang negara. Dan itu tidak juga begitu merugikan orang. Apapun yang terjadi, saya, Nikita geng, apapun yang terjadi kami tetap dukung yang terbaik. Lakukan hal yang terbaik, yang positif, jalankan jalur hukum. Tuhan Yesus memberkati Kak Nikita Mirzani. Bravo. Kembali terbukti kata-kataku toh, persoalan skincare, persoalan kosmetik itu apa? Coba kau lihat, 20 Februari 2025 resmi Nikita Mirzani dan asistennya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Itu selalu saya bilang kemarin, katanya Pak ini Nikmir begini, Pak ini Doktif begini. Kalau ada pemerasan, ada ini, ada itu. Kalau ada pemerasan, kok contoh itu Reza Gladys, pintar dia laporkan berdasarkan fakta. Ada bukti chat, setelah diperiksa itu bukti chat, WhatsApp, ada saksi, bukti transfer. Dan dirasa dari kepolisian itu bahwasannya buktinya cukup, ya sudah ditetapkan jadi tersangka. Jangan ngoceh ini Pak diperas, Pak begini. Padahal nggak ada bukti, nggak berani juga melapor. Jadi kronologinya itu awalnya Nikmir menjelek-jelekkan katanya produknya Reza Gladys. Terus katanya kalau you mau saya tutup mulut, kirim 5M. Dikirimkanlah dia 2 tahap, tanggal 14 sama 15. Totalnya itu 4M. Begitu teman-teman. Jadi kemarin yang ngomong kalau diperas, diancam apa semua, itu ada aturannya, saya udah bilang, tinggal laporkan aja. Kemudian tanggal 3 Desember Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani. Setelah itu diperiksa 10 orang saksi, ada screenshot WhatsApp, ada bukti transfer, handphone, dan lain-lain, bahkan ada flash disk. Kemudian polisi merasa bukti sudah cukup, maka ditetapkanlah mereka sebagai tersangka. Kemarin dipanggil, katanya minta untuk dijadwalkan ulang karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan you harus tahu Nikita Mirzani itu dijerat dengan pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE, itu maksimal hukumannya 6 tahun. Terus ada pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu tentang pengancaman, ancaman maksimal hukumannya adalah 9 tahun. Terus ada pasal 45 terkait TPPU, itu ancaman maksimalnya 20 tahun. Jadi teman-teman, kalau kalian merasa benar, kalau kalian merasa buktinya bagus, ada aturannya, laporkan ini yang benar, ini yang benar ini.
Intinya adalah kembali terungkap kebenaran yang saya jelaskan kemarin-kemarin di videoku. Jadi kalian bisa belajar lah terkait pengancaman, terkait apa semua dan lain-lain pasal yang saya sebutkan itu biar kalian gampang mengerti. Jadi kalian itu harus tahu bahwasanya ada prosedural. Nanti kita lihat bagaimana pembelaan dan bagaimana ending dari kasus ini. Saya cuma menjelaskan kronologi. Saya menjelaskan bahwasanya pasal-pasal yang dijeratkan oleh Nikmir untuk Nikmir itu dan ancaman hukumannya seperti itu. Menurut kalian kayak gimana? Coba komen-komen.